Halo guys, kembali lagi di Rinostek. Untuk video kali ini saya akan menampilkan tutorial codingan ya, menggunakan JS dan CSS untuk membuat fitur berupa ucapan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan saya juga akan bikin fitur jam ya, formatnya 24 jam. Dan kedua fitur ini nanti akan saya gabung sehingga ketika tampil di web, maka fitur ini akan menjadi imersif. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu, tonton dan ikutin terus ya tutorialnya. Tutorial ini akan saya tambahkan pada contoh login page yang sudah saya upload pada video sebelumnya. Dan teman-teman bisa download juga, bisa nontonin juga tutorialnya. Terus linknya juga udah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan channel ini tentunya bisa terus berkembang ya. So, let's get started. Oke teman-teman, bisa langsung coba buka kode editornya ya. Kalau saya di sini menggunakan Visual Code Studio. Oke, saya langsung praktekin. Teman-teman buka file login.html. Terusnya saya lanjutin ya yang dari yang punya saya. Saya buka, scroll ke bawah, terus cari tag button ini. Di bawah tag button ini kita bikin div dengan class clock ya. Setelah itu kita buat lagi class div lagi. Dengan ID hour. Terus kita copy ya, jadi 3 ya. Jadi teman-teman punya 3 juga ya, kayak saya punya 3. Terus ya barusan kita copy ini diganti aja. Terus digantiin yang terakhir jadi seconds. Ya jangan lupa pakai S ya teman-teman. Kalau kita cuma nambahin second atau tambahin minute doang gak nyambung nantinya. Untuk pemisah antara hour, minutes, dan seconds, kita tambahin span ya. Kita ketik span, terus kita isi pakai titik 2 kayak gini. Terus dalam hournya ini kita isi 00 ya, di minutes dan secondnya juga kita isi ya 00. Akhirnya tuh di tampilan saya sudah terbentuk nih pemisahnya nih. Setelah kita buat tag HTML clock ya, kita masuk ke dalam file style.js untuk jalanin tag HTML yang barusan kita bikin ya. Setelah masuk file style.js, kemudian kita ke paling bawah, kita bikin variabel hour ya. Terserah teman-teman ya. Kalau saya di sini pakainya hour. Dan kita ngambil ID dari tag yang sudah kita buat sebelumnya di ID hour, ID minutes, dan ID seconds. Kita barusan bikin itu ya. Di variabel hour ini, hour sama dengan dokumen titik get element by ID. Terus yang pertama kita ambil itu kita isi aja hour. Nah, terus terakhir titik koma. Kemudian kita kopas ke bawah 2 kali ya. Terus kita ganti yang barusan kita kopas ini. Yang pertama ini diganti minutes.
terus yang terakhir ini kita ganti seconds ya. Sampai di sini kita sudah bikin variabel dari div yang udah dibuat di file login.html. Kemudian kita buat fungsi waktunya ya. Dengan kita ketik function time. Terus di dalam function time kita buat variabel date now sama dengan new date. Ya, ini D-nya kapital ya teman-teman. Ya, terakhir kita isi titik koma. Nah, kita buat lagi ya variabel di sini. Karena saya mau ngambil jam pada sistem, saya bikin nama variabel HR. Nah, setelah itu saya ketik HR sama dengan date now titik get hours terus titik koma. Terus saya juga mau ngambil menit, jadi saya buat lagi var min sama dengan date now titik get minutes. Terakhir kita buat lagi buat ngambil detiknya, jadi var sec sama dengan date now titik get seconds. Nah, terus untuk memanipulasi tampilan jamnya kita ketik aja hour. Nah, ini kita ngambilnya dari variabel hour yang sebelumnya nih, udah saya buat di sini ya. Terus titik, terus text content sama dengan HR. Yang kita ambil juga HR ini dari variabel HR yang udah kita buat di atas tadi ya. Kemudian juga yang kedua untuk minutes, titik text content sama dengan min. Terus yang terakhir juga seconds, titik text content sama dengan sec. Nah, kemudian supaya agar dapat berjalan di dalam web atau kalau di saya ini di login page saya nih, saya perlu nambahin nih di atasnya nih. Saya tambahin variabel baru, namanya saya kasih nama clock ya. Saya sama dengan set interval. Habis itu kita ke paling bawah, terakhir kita isi 1000. Nah, sampai di sini kita sudah buat jamnya itu berjalan ya, real time per detik. Oke. Kemudian untuk nambahin angka 0 ya,
seperti ini kan baru 3 doang ya, nanti kita tambahin ya jadinya 03. Variabel dari hr min secondnya kita ubah dengan if ya. If hr kurang dari 10, maka hr sama dengan 0 plus hr. Begitu juga untuk min dan sec-nya ya. Kita kopikan saja, terus kita ubah jadi min. Nah, seperti ini. Terus sama juga dengan yang sec ya, kita ubah juga jadi sec. Jadi tuh maksudnya tuh kalau misalnya nih si jam ini angkanya nih kurang dari 10 ya, maka di depannya nih bakal ditambahin angka 0. Begitu juga untuk menit dan detiknya. Sampai saat ini kita nih udah bikin jam basicnya ya, dan ini pun masih perlu dirapikan lagi. Tetap ikutin ya teman-teman. Kemudian untuk merapikan jamnya kita perlu masuk ke file style.css ya. Di dalam file ini teman-teman tinggal ikutin dari saya aja ya. Tapi kalau emang teman-teman punya desain sendiri ya monggo. Yang perlu kita rapiin itu di bagian card title. Nah, di bagian marginnya kita ubah ya jadi 5 pixel, 1 pixel, 15 pixel, dan 1 pixel. Kemudian kita ke bagian theme ya, di bagian tema theme ya bahasa Inggris. Di sini kita buat ya toggle menu dan jamnya itu jadi sejajar. Kita ubah dengan cara ketikin display terus kita isi dengan flex. Itu aja. Baru setelah itu terus kita ke paling bawah ya untuk benar-benar merapin tampilan jamnya. Sebelum itu kan kita di file HTML udah buat tag div dengan kelas clock ya. Terus di div ID-nya kita bikin hour, minutes, dan seconds. Nah, terus di CSS ini kita akan rapiin
ya. Pertama dengan crash clocknya dulu. Kita buat background, terus kita isi base 2. Terus kita bikin width ya, width ketiknya sama ya kayak saya, kita isi 150 pixel dan kita isi lagi bawahnya height, isinya 40 pixel. Terus untuk bordernya kita juga buat ya 2 pixel ya. Terus kita isi lagi solid. Habis itu kita warnain base 3 kayak gini. Nah, di sini kan udah terlihat ada bordernya. Kemudian untuk mempercantik bordernya lagi, kita isi nih border radius ya, kita isi 10 pixel. Kita isi padding, kita isi 7 pixel. Kemudian untuk shadow ya, kita pakai box shadow, terus kita warnain base shadow. Terus kita taruh posisinya di kiri, ketik left, terus kita isi 75 pixel aja. Terus kita isi lagi bottomnya, kita isi lagi minus 40 pixel. Terus kita buat displaynya ya, kita isi flex agar isinya sejajar. Align itemnya juga kita buat jadi di center. Terus untuk justify contentnya space between ya, supaya ada di tengah. Berikutnya kita bikin dot clock div-nya. Nah, terus kita isikan positionnya itu di relatif. Backgroundnya kita isi base 2. Kemudian height-nya kita isi 100%. Width-nya kita isi 150 pixel. Untuk marginnya kita isi 0 pixel dan 5 pixel. Kemudian displaynya kita isi flex. Align itemsnya kita isi center. Justify contentnya juga kita isi center. Terus kita isi font ya, font family kita buat sans serif aja. Terus font size-nya kita isi 18 pixel. Colornya juga jangan lupa kita buat jadi base dark 2 ya. Terus untuk border radiusnya kita buat jadi 5 pixel.
Box shadow-nya juga kita isi jadi base shadow. Terus untuk jarak antar huruf kita isi letter spacing 3 pixel aja. Terus untuk font weight-nya kita isi jadi bold. Kemudian teman-teman, kita akan mengubah ya pemisah antara jam, menit, dan detik. Karena dia ini ada di span ya, maka kita ketikkan clock span ya. Terus font weight-nya itu kita ubah jadi bold. Kemudian untuk font size-nya kita ubah jadi 18 pixel. Dan color-nya kita akan isikan base dark 2. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, ada titik 2 sebagai pemisah antara jam, menit, dan detik di tampilan jam kita. Nah, sampai di sini kita nih sudah membuat jam digital yang akan tampil pada web kita ya teman-teman. Setelah kita buat jam, di sini kita akan membuat tampilan ucapan ya guys, yang menyesuaikan dengan jam digital kita. Sebagai contoh nih, jika jam menunjukkan antara jam 12 malam sampai jam 10 pagi, maka ucapan yang tampil adalah ucapan selamat pagi. Terus kalau jam 11 sampai jam 2 siang itu ucapannya selamat siang. Dan seterusnya ya. Kayak jam 3 sampai jam 6 sore itu ucapannya selamat sore. Terus dari jam 7 sampai jam 12 malam tuh jadi selamat malam. Nah, teman-teman buka lagi file .html-nya ya. Terus kita ke class card. Terus di bawah class card-nya tuh kita buat lagi tag baru. Kita isi di sini tag H4 ya. Terus kita buat ID di dalam tagnya itu kita isikan ucapan. Nah, terus sebagai contoh nih saya ketikkan nih di sini ya, ucapan saya nih selamat pagi. Kan jadi kayak berubah gitu kan. Terus selamat siang. Terus jadi selamat sore nih. Tapi di tutorial ini nih kita nggak akan bikin secara manual ya. Kita manipulasi dengan menggunakan JS supaya semuanya jadi otomatis gitu. Oke, setelah kita buat tag H4, maka kita akan kembali lagi ke file style.js. Di sini kita akan tambahin ya di luar. Kalau di saya ini di bawah var seconds aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ngikutin ya monggo. Langsung aja kita tambahkan variabel ucapan sama dengan dokumen titik get element by ID. Terus isi ID-nya itu kita isikan ucapan. Nah, setelah kita buat variabel ucapan ini, di sini kita akan manipulasi isinya. Jadi, teman-teman kembali lagi ke bawahnya nih, ke function time. Terus posisinya nih sejajar ya.
tapi ada di atas if yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita ketikkan if Jadi maksudnya di sini nih, jika jamnya itu jam 12 sampai dengan jam 10, maka ucapan terus kita kasih titik inner HTML sama dengan selamat pagi. Nih sebagai contoh ya, kebetulan nih saya lagi ngodingnya subuh-subuh, jadi ucapan yang kebentuk ini juga selamat pagi gitu. Terus kemudian kita nih kopas saja ya ke bawah teman-teman. Nah, kita kopas secara 3 kali. Nah, di sini tuh kita ubah nih untuk yang keduanya nih. Yang kedua, jika jamnya lebih dari sama dengan jam 11, nah kita tambahin lagi di sebelah nih, kurang dari sama dengan kita ganti jadi jam 14. Ucapannya kita ubah juga jadi selamat siang. Kemudian yang di if ketiga ini kita ubah lagi nih. Nah, jadi 15 dan 18. Terus kita ganti ucapannya jadi selamat sore. Terus yang terakhir kita ubah lagi nih teman-teman. Jadi 19 dan 24. Nah, terus kita ucapannya kita ganti lagi jadi selamat malam. Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah memanipulasi tampilan ucapan kita supaya secara otomatis ini mengikuti jam pada sistem di perangkat kita masing-masing. Untuk memodifikasi tampilan ucapan ini, kita kembali lagi pada file style.css. Kita modifikasi lagi tag ucapan ini, kita ambil dari file HTML. Kita sudah tahu ya di sini bahwa ID-nya ini ucapan dan tagnya itu adalah H4. Maka di style.css kita isi H4 ID
ucapan. Marginnya kita ubah ya. Jadi atasnya nih 10 pixel, kanannya 20 pixel, bawahnya 0 pixel, dan kirinya terakhir jadi 0 pixel. Lalu displaynya kita buat aja jadi flex. Kemudian untuk justify contentnya kita isi jadi flex n. Sampai di sini nih kita nih sudah nih mengubah dan memodifikasi tampilan jam dan tampilan ucapan supaya jadi lebih rapi aja kelihatannya kan. Ucapannya ada di kanan tuh. Dan akhirnya selesai juga untuk tutorial ngoding kita pada video kali ini. Jangan lupa ya untuk teman-teman like, share, dan subscribe Rhinostek. Kalau teman-teman gak mau ketinggalan video terbaru dari kami, bisa juga nyalakan lonceng notifikasi. So, thanks for watching. Rhinostek undur diri. Sampai jumpa di video Rhinostek berikutnya. Ciao.